Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini materi kita itu masih di bab yang sama. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pemasaran. Nah, materi ini nantinya bisa kalian baca di buku LKS ya. Yang pertama ada pengertian dan fungsi dari pemasaran. Jadi dalam pengertiannya itu, pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk. Nah, di sini jadi pemasaran itu merupakan proses, cara, dan perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Nah, ada para ahli yang juga menyebutkan pengertian dari pemasaran. Misalnya di sini adalah William J. Stanton. Nah, dia memaparkan bahwa pemasaran itu adalah suatu sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, lalu mempromosikannya, mendistribusikannya, dan bisa memuaskan para konsumen. Jadi itu dia adalah pengertian dari pemasaran. Selanjutnya di sini ada fungsi dari pemasaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Jadi di sini dengan adanya suatu pemasaran, maka para konsumen itu dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh para produsen, baik itu dengan menukar produknya dengan uang ataupun menukar produk dengan produk lagi. Nah, di sini produk tersebut itu bisa digunakan untuk keperluan sendiri ataupun dijual kembali untuk mendapatkan suatu keuntungan. Lalu yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi fisik. Nah, di sini proses pemasaran itu dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi yang akan dilakukan ini adalah dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Nah, proses pengangkutannya itu biasanya itu melalui darat, air, ataupun udara. Dan sedangkan penyimpanan produk berjalannya itu dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah fungsi dari perantara. Nah, di sini jadi suatu aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen yang dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang nantinya menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Jadi di sini adalah marketingnya itu adalah sebagai perantaranya. Nah, di sini pada proses aktivitas perantara ini terjadi yaitu kegiatan seperti pembiayaan, pencarian informasi, dan juga klasifikasi produk. Lalu selanjutnya selain tadi ada pengertian dan fungsi, di sini ada tugas dari pemasaran. Nah, jadi bila bisnis kita itu ingin sukses, bisnis kita ingin berjalan dengan baik, berjalan dengan panjang, nah terletak kesuksesannya itu adalah di pemasarannya. Jadi bagaimana cara kita untuk memasarkan produk. Nah, itu kalian harus mengerti, kalian harus tahu gimana cara memasarkan produk agar nantinya bisnis kalian itu bisa mengalami kesuksesan. Nah, di sini sebagus apapun produk yang kita miliki atau produk yang akan kita buat, nah tentunya juga tidak akan sukses tanpa adanya strategi pemasaran yang baik. Nah, di sini tugas pemasaran itu yang pertama adalah dia memperkenalkan produk.
Nah, di sini adalah tugas pertama dan yang paling penting dari kegiatan pemasaran, di mana kita itu memperkenalkan produk yang sudah kita ciptakan atau yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat luas ataupun para konsumen. Lalu yang kedua adalah mencapai target penjualan. Nah, jadi di sini kita itu harus sudah punya target penjualan produk yang harus ditetapkan dari awal atau sejak awal setelah produk itu jadi. Nah, di sini biasanya itu tim marketing atau tim pemasarannya itu harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan dari pasar. Jadi di sini tim marketingnya itu udah punya cara nih bagaimana kira-kira kita mencapai target yang sudah kita rencanakan sejak awal. Nah, misalkan target kita di awal adalah kita memproduksi 1000 barang. Nah, 1000 barang itu tuh harus mencapai target penjualan sama dengan 1000 juga. Jadi kita udah punya caranya, kita tahu bagaimana caranya untuk memasarkan produk tersebut untuk mencapai targetnya. Lalu yang ketiga adalah memastikan kepuasan dari para konsumen. Nah, selain tadi dari adanya target penjualan, maka kepuasan konsumen itu juga sangat penting dan menjadi prioritas dari tim marketing. Nah, dengan kita memastikan bahwa konsumen itu bisa merasa puas dengan produk kita, produk yang telah kita pasarkan, maka proses pemasaran itu sendiri biasanya sudah dianggap berhasil. Lalu selanjutnya adalah membuat strategi lanjutannya. Nah, di sini biasanya itu banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh tim marketing dalam memasarkan produk ke masyarakat ataupun konsumen. Nah, di sini salah satunya itu adalah dengan memberikan sebuah diskon. Jadi di sini strategi lanjutan yang dimaksudkan itu adalah untuk mendapatkan target profit ataupun keuntungan yang lebih besar dari strategi sebelumnya. Jadi di sini contohnya adalah kita menawarkan produk lainnya kepada konsumen untuk mendapatkan harga diskon. Lalu selanjutnya adalah bekerja sama dengan mitra. Nah, di sini tim marketing itu juga harus mempunyai peranan penting di mana dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja. Nah, selain itu, di sini tim marketing itu bertugas untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan dan juga pelanggan atau konsumen, dan juga menjadi media yang menjembatani hubungan antara perusahaan dengan lingkungan eksternal. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah membuat rekapitulasi penjualan. Jadi di sini tim marketing itu harus membuat rekapan data dari penjualan yang sudah dilakukan dengan benar dan juga terstruktur. Nah, data penjualan ini tuh biasanya sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasarannya di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Jadi itu dia tadi tugas dari pemasaran, ada memperkenalkan produk, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, membuat strategi lanjutannya, lalu ada bekerja sama dengan mitra dan juga membuat rekapitulasi penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari pemasaran. Nah, di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah relation marketing. Nah, di sini biasanya orang-orang itu berpendapat atau banyak yang berpendapat bahwa relation marketing ini itu jauh lebih efektif. Bahkan banyak perusahaan yang melakukan hal ini daripada menghabiskan dana untuk menggait konsumen baru, karena alasannya di sini adalah kebanyakan pelanggan itu lebih loyal saat meluncurkan produk baru. Lalu ada word of mouth marketing. Jadi di sini itu yaitu jenis pemasaran
di mana calon konsumen mendapatkan informasi produk dari customer lain. Jadi istilahnya promosi ini itu dari mulut ke mulut, dan customer itu biasanya sangat tertarik ingin membagikan informasi penting ini kepada orang lain. Nah, hal tersebut itu karena sudah menjadi kebiasaan mereka sebagai konsumen saat berkumpul dengan orang lain. Lalu ada call to action. Nah, kalau di sini biasanya itu adalah jenis kampanye yang memanfaatkan website yang memakai teks, grafik, dan elemen web lainnya. Nah, biasanya cara ini itu cukup ampuh untuk menarik konsumen online dengan jangkauan yang lebih luas. Namun, di sini bukan berarti bahwa pemilik websitenya itu tidak melakukan analisis. Jadi di sini pemasaran dengan CTA atau call to action harus benar-benar spesifik karena biasanya pengunjung lebih suka mencari produk berdasarkan kata kunci. Jadi mungkin contohnya di sini itu kayak seperti Lazada, Shopee, ataupun Tokopedia. Nah, di sini ada cold marketing. Jadi kalau di sini adalah jenis pemasaran yang satu. Jadi jenis pemasaran ini tuh bisa terbilang baru. Nah, cloud marketing itu memasukkan data atau memasukkan semua sumber daya dan asetnya itu melalui online. Salah satu contoh dari cloud marketing ini adalah affiliate program yang dilakukan oleh Amazon. Nah, Amazon itu biasanya memungkinkan associates untuk memodifikasi dan mengembangkan sumber daya tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada public relation atau PR. Nah, di sini dia itu adalah salah satu jenis pemasaran yang biasanya sangat penting atau paling penting. Nah, di sini banyak sekali perusahaan yang biasanya bekerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran pentingnya produk mereka dan keuntungan yang dimiliki saat produk ini dimiliki oleh konsumen. Jadi biasanya kalau seorang public relation itu dia itu harus membangun citra perusahaan agar lebih baik. Jadi nantinya mendapat kepercayaan dari para konsumen ataupun pelanggan. Nah, untuk itu materi mengenai pemasaran sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah Bulia jelaskan. Nah, kalian bisa membaca kembali bukunya di LKS untuk materi ini halaman 72 sampai 73. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan langsung di kolom komentar ataupun bisa bertanya kepada Bulia langsung ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.